Selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat, kuat, ceria setiap hari. Selamat berjumpa dalam Betani Kids Online. Di kesempatan Minggu, kita akan bersama-sama berdoa, bernyanyi, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tentunya adik-adik semua sudah siap ya? Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami telah menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini yang indah, untuk Papa Mama, untuk kesehatan, dan juga untuk semua anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Berkati guru-guru sekolah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, adik-adik juga membuka Alkitab kita di Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Ya, setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh sesuka hati hidup di dalam dosa. Justru setelah kita ditebus dari dosa oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita juga harus bangkit dan terus memelihara hidup kita dengan melakukan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Kita sudah ditebus dan nyawa Tuhan Yesus yang mahal itu menebus kita dari dosa. Kita menerima keselamatan jiwa kita, maka hidup kita menjadi sangat mahal karena kita ini berharga. Tuhan katakan adik-adik ini berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan telah mati bagi dosa-dosa kita semua karena adik-adik berharga. Begitu juga dengan orang-orang percaya semua. Kita harus bangkit dan hidup dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kalau kita berbuat baik itu karena semata-mata karena kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, maka berikutnya adalah
kita tetap mengerjakan keselamatan itu sampai akhir. Nah, ketakutan yang dimaksudkan bukan bersifat membinasakan, melainkan ketakutan yang memulihkan. Ya, kita harus hidup dengan takut dan gentar. Nah, ketakutan yang dimaksudkan itu bukan bersifat membinasakan, melainkan ketakutan yang memulihkan, yaitu yang menuntun kepada kebenaran dan dekat dengan Allah, kepada kesucian moral dan hidup benar. Di Amsal 14 ayat 27 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, Paulus juga menyerukan kepada jemaat di Filipi, ya adik-adik, supaya rajin dan bersungguh-sungguh di dalam kehidupan Kristen, yaitu mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, keselamatan adalah anugerah. Anugerah itu pemberian yang cuma-cuma, ya, yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita dengan cuma-cuma. Keselamatan itu adalah keselamatan jiwa kita. Di 1 Petrus 1 ayat 9, karena kita semua telah mencapai, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, bagaimana caranya mengerjakan keselamatan itu? Kalau mengerjakan PR kan adik-adik udah tahu ya, matematika tinggal dihitung, bahasa Indonesia baik. Kalau mengerjakan keselamatan itu bagaimana sih? Ya, mengerjakan keselamatan itu yang pertama, menjaga roh kita agar tetap menyala. Di Roma 12 ayat 11, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Supaya roh kita dapat menyala-nyala, maka apa adik-adik yang harus kita lakukan? Ya, kita harus rajin berdoa, baca Alkitab, kemudian apalagi? Rajin memuji dan menyembah Tuhan. Di situ roh kita akan menjadi hidup, menyala-nyala. Sekarang adik-adik ada pertanyaan biasa ya, adik-adik nanti bisa jawab di WA Group Golden Kids. Yang pertama, apa artinya mengerjakan keselamatan itu? Apa artinya mengerjakan keselamatan itu? Yang kedua, bagaimana kita dapat mengerjakan keselamatan? Bagaimana kita dapat mengerjakan keselamatan? Terus yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga roh kita agar tetap menyala? Bagaimana menjaga agar roh kita tetap menyala? Nah, jawaban bisa dikirim ke WA Group Golden Kids Betani. Ya, tadi yang pertama adalah menjaga roh kita agar tetap menyala. Kemudian yang kedua itu tidak bergantung pada orang lain. Misalnya papa mama, kalau papa mama nggak berdoa pagi-pagi, nggak bangun adik-adik, nggak ikut baca Alkitab, karena papa mamanya masih tidur, aku nggak mau baca Alkitab. Nah, nggak boleh bergantung kepada orang lain ya adik-adik, kita harus terus melakukannya sendiri, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi adik-adik semua. Dilakukan sendiri oleh masing-masing kita. Di Filipi 2 ayat 12 dikatakan, dan dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan oleh Roh Kudus yang sudah diberikan dalam hati kita. Nah, melakukan segala sesuatu dengan apa? Tulus, jangan menunda-nunda ataupun berbantah-bantah ataupun bermalas-malas untuk melakukan kebenaran. Terus yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Maksudnya gimana ini? Menoleh ke belakang. Enggak ya, di Kejadian 19 ayat 17 dikatakan bahwa istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Artinya kita jangan terus melihat kegagalan-kegagalan di masa lalu. Mungkin kita kemarin nggak bisa mengerjakan PR, mungkin masa lalu kemarin kita
masih nakal, tetapi kita terus bertobat, kemudian melangkah terus maju untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar sampai Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput kita semuanya, sehingga kita layak untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Ya, oke. Sampai di sini firman Tuhan kali ini di Filipi 2, nanti bisa dibaca di rumah ayat 12 sampai 18. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa bersama, bersyukur pada Tuhan atas segala rahmat dan kasih-Nya. Ya, tutup mata, lipat tangan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami mengucap syukur, kami telah ditebus dari dosa kami, dan kami menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan Engkau memberi kekuatan untuk melakukan keselamatan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sampai Tuhan datang. Berikanlah kesetiaan, roh ketekunan, kesetiaan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.